Kadeden kanggo murang kali orang kadeden santriwati anu para maju tampil di mayu. Ibu maka tempati tempat anu di paling lensa, di palingnya di paling kepaku, kapal di tempat anu paling kaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajila sebagai Ibu Hani. Perkenalkan, nama saya Maya sebagai Hojiman. Perkenalkan, nama saya Nadia sebagai Kun. Perkenalkan, nama saya Naisila sebagai penduduk Mekah. Perkenalkan, nama saya Intan sebagai Kabila. Perkenalkan, nama saya Chandra sebagai Kabila. Perkenalkan, nama saya Tiara sebagai penduduk Mekah. Perkenalkan, nama saya Akila sebagai Abu Bakar. Perkenalkan, nama saya Budin sebagai Sadakan Mekah. Perkenalkan, nama saya Yuka sebagai Nabi Musa. Perkenalkan, nama saya Fahri sebagai Zaid Tilawah. Perkenalkan, nama saya Vivi sebagai masyarakat Mekah. Perkenalkan, nama saya Fahdi sebagai malaikat Jibril. Sebagai masyarakat Mekah. Perkenalkan, nama saya Dimas menjadi sebagai Kabila. Perkenalkan, nama saya Aziz sebagai Buruh. Perkenalkan, nama saya Fahmi sebagai Abu Jahal. Perkenalkan, nama saya Prani sebagai masyarakat Mekah. Perkenalkan, nama saya Iqbal menjadi masyarakat Mekah. Dalam waktu yang sama. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagungannya berupa Isra dan Miraj. Saat itu Rasulullah sedang tidur berhijir dan malaikat Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah! Akan aku tunjukkan bukti kebesaran Tuhanmu dengan menunggangi kendaraan ini. Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra
عباده ليلا من المسجد الحرام إلا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami bakahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka berjalan dari langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa sholat fardu. Kemudian beliau turun kembali ke langit ke-6. Beliau bertemu Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat? Rasulullah menjawab 50 kali. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah dan akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan sholat 5 kali dalam sehari. Sesampainya Rasulullah di Mekah, setelah sholat subuh berjamaah, beliau menceritakan hal tersebut kepada Hindun binti Abu Thalib atau yang biasa disebut Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Muhammad, yang kau ceritakan itu sangat mustahil terjadi. Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin. Jangan kau ceritakan hal itu kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak akan ada yang percaya. Muhammad, jangan pergi. Khadimah, Ta'ali. Tolong ikuti kemana Muhammad pergi. Mendengarkan apa yang dibicarakan kepada masyarakat Mekah. Baik, saya akan melaksanakannya. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau memulai mendakwahkan tentang syariat sholat 5 waktu. Namun Rasulullah banyak mendapat penolakan dari penduduk Mekah. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kau melakukan perjalanan sejauh itu hanya dalam satu malam. Mustahil itu, Baitul Maqdis kan jauh. Di sana butuh waktu sampai 2 bulan perjalanan untuk sampai ke sana. Lihat umatmu ini, murtad gara-gara kebohonganmu itu. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya. Karena tidak ada lagi orang yang terpandang penduduk Mekah yang melindunginya.
mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam hari? Rasulullah menjawab, ya benar. Kalau begitu, ceritakanlah kepada aku ciri-cirinya, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Rasul pun menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Engkau benar, perkataanmu benar adanya ya Rasulullah. Tidak ya Abu Bakar, kami tidak percaya akan hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti lain ya Rasulullah. Rasul menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan. Dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian dan benar yang Rasul sampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah berdusta ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari kesaksian dan pembenaran itu Rasul memberi gelar Abu Bakar dengan nama As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Mekah, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Wahai umat manusia, jika ada di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku Abu Bakar yang ada di garda terdepan untuk membelanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari syariat itulah akhirnya umat Islam menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari dan merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat dan tetap mencintai dan meneladani kisah Rasul kita tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Dan dari kami wassalamualaikum Itulah penunjukan drama Isra Miraj pengajian Tepas Temida.